saya Salvia Ninda Saputri, bisa dipanggil Selfie. Untuk konseling pada hari ini, saya sebagai konselor Anda di Biro Psikologi Percu Buana yang dinaungi atau di bawah psikologi utama, yaitu Ibu Kondang. Di sini, sebelum konseling dimulai, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Renita Bella Anggraini. Apa kabarnya Mbak Renita? Alhamdulillah baik Mbak. Biar kedepannya lebih nyaman dan akrab, saya bisa manggil Mbak apa? Renita aja Mbak. Renita. Baik, sebelumnya Mbak Renita terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya yang hari ini sudah menyempatkan dan mau menceritakan permasalahan yang akan kita bahas di konseling hari ini. Sebelum konseling ini dimulai, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, untuk data-data atau informasi yang Mbak ceritakan kepada saya nanti akan kita jaga kerahasiaannya secara ketat. Namun apabila ada hal-hal yang membuat Mbak Renita keberatan, akan kita bantu oleh supervisor kami. Kemudian di sini saya meminta kesediaan atau izin dari Mbak Renita untuk merekam dan menyatat beberapa hal yang perlu saya catat selama sesi konseling dimulai. Apakah diperbolehkan? Iya Mbak, silakan Mbak, boleh. Baik, untuk selanjutnya di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, di sini kita akan membahas permasalahannya dari Mbak Renita. Yang kedua, sejauh mana sih Mbak Renita mengetahui permasalahan tersebut, dan yang ketiga, kita akan mencari beberapa metode atau cara-cara untuk menyelesaikan konseling pada hari ini untuk menyelesaikan permasalahan dari Mbak Renita. Sebelumnya Mbak Renita, saya ingin bertanya, apa harapan Mbak Renita sesudah melaksanakan konseling pada hari ini? Harapan saya dapat ini sih Mbak, mengerti masalah saya aja sih Mbak. Apa sih sebenarnya saya permasalahkan? Semoga di sesi konseling ini Mbak Renita bisa mencari atau mendapatkan jalan keluar tersebut. Baik, sebelum dimulai, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Mbak. Cukup. Baik, kita mulai saja ya. Mbak Renita, tadi kan kabarnya baik nih. Sekarang saya mau nanya, bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini cukup sangat tidak bersemangat sih Mbak. Tidak bersemangat? Iya Mbak. Iya. Apa yang membuat Mbak Renita tidak bersemangat? Bisa Mbak Renita ceritakan terlebih dahulu mungkin? Jadi selama semester ini saya itu tuh ada proyek pengabdian masyarakat yang berlangsung selama 6 bulan. Selain itu juga ada banyak sekali tugas-tugas dari organisasi. Terus juga saya tetap harus menjalankan perkuliahan saya. Dan di situ saya bingung Mbak, gimana caranya saya itu harus membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Karena keduanya itu emang buat saya itu hal-hal yang penting banget gitu Mbak. Terus juga di kuliah sendiri kan lagi sibuk praktikum Mbak ya, jadi kayak lebih hektik aja sih Mbak. Nah karena hal itu tuh kadang tuh saya tuh jadi lebih cepat lelah gitu nah Mbak. Terus juga pas ingat masalah-masalah itu jadi istilahnya udah terkuras habis tenaganya, lelah, jadi itu tuh nggak ada semangat kadang kali tuh. Oke, jadi permasalahan kali ini yang membuat Mbak Renita tidak bersemangat, yaitu tidak bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi, betul? Sejauh ini Mbak Renita, apakah ada hal lain yang membuat Mbak Renita tidak bersemangat? Kalau saya sebenarnya itu sih Mbak yang Jadi saya ingin bertanya lagi nih, antara jam kuliah dengan organisasi, bagaimana Mbak Renita bisa menjalankan dua waktu sekaligus dengan waktu yang sama? kalau dari saya tuh sebenarnya tuh nggak gimana-gimana ya Mbak ya. Yeah. Soalnya kan emang udah istilahnya tuh udah berantakan dari awal, jadi kayak tinggal ya udahlah, yang penting tuh aku kerjain aja gitu. Nggak baginya tuh nggak ada teknik-teknik khusus karena emang udah terlanjur kayak gini gitu. Jadi kayak
pasrah aja sih, tinggal kerjain aja lah apa yang bisa dikerjain. Saya mau tanya lagi nih Mbak Renita, tapi dalam menjalankan organisasi tersebut nggak ada paksaan dari siapapun atau memang dari keinginan dari Mbak Renita sendiri? Kalau itu sih sebenarnya keinginan dari saya, cuman karena mungkin karena beban kerjanya terlalu berat, jadinya ini mbak saya ya kalau istilahnya. Mungkin ada dampak tersendiri yang membuat Mbak Renita ini sulit untuk bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Dampaknya itu banyak sih mbak, termasuk tadi tuh kayak jadi kurang semangat. Terus kalau misalnya bangun pagi itu kayak rasanya tuh aduh kenapa ya harus bangun gitu, kenapa nggak bisa tidur aja lagi gitu. Terus juga jadi makin kalau ngerjain tugas itu kayak mepet deadline gitu loh mbak, karena juga kan yang dikerjain kan banyak kan mbak ya. Betul. Terus juga ini mbak apa namanya jadi apa ya, kalau ngumpul tugas itu kayak juga jadi kadang tuh terlambat gitu. Di kelas juga saya biasanya tuh semangat banget, jadi nggak fokus, nggak semangat gitu. Jadi ada dampak tambahan nih, yaitu kelelahan dan juga tidak fokus saat perkuliahan dimulai. Lalu hal apa yang terbesit dalam pikiran Mbak Renita untuk menjalani dua hal kegiatan sekaligus ini? Yang terbesit ya gimana ya mbak ya, lelah, yang pertama itu lelah, terus juga ada khawatir sama cemas. Khawatirnya itu karena banyak deadline, jadi kayak gimana ya, lebih banyak khawatir gimana kalau misalnya itu nggak selesai gitu. Terus juga cemas karena emang di istilahnya tuh kayak diburu-buruin gitu loh sama waktu gitu. Terus yang terakhir itu karena memang apa ya, kayak yang merasa overthinking gitu kalau setiap malam itu, ini gimana gitu. Jadi kayak kebingungan sendiri, sayangnya sendiri. Oh gitu Mbak. Mungkin di suatu momen ya Mbak, Mbak Renita pernah drop? Pernah sih mbak. Pernah. Jadi ya, sejauh yang saya lihat ya Mbak, mungkin Mbak Renita ini lebih ke tekanan mental daripada fisiknya ya. Iya mbak, emang saya itu tuh daripada drop di waktu sakit fisik, malah ke tekanan mentalnya. Iya. Mungkin Mbak Renita ada pengalaman sebelumnya? Sebelumnya ada sih mbak. Waktu semester 3 itu kayak saya tuh juga ngalamin hal yang sama, cuman tanggungan atau beban kerjaan itu masih nggak seberapa gitu. Nah setelah itu di semester ini tuh kayak lebih berat aja tanggungannya gitu mbak. Mungkin sebelumnya Mbak Renita, selain Mbak, mungkin saya juga pernah mengalami situasi yang sama, yaitu nggak bisa membagi waktu antara ekstrakurikuler dan jam masa perkuliahan waktu saya kuliah dahulu. Jadi tuh memang bawaannya itu stres, kadang sampai depresi. Karena apa? Semakin banyak tugas yang menumpuk, semakin kita seperti dikejar deadline. Mungkin begitu sama seperti Mbak Renita yang Mbak Renita jalani. Tapi Mbak Renita sejauh ini cukup hebat dan semangat, mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalani hari-harinya. Mbak Renita juga wanita yang kuat, walaupun fisiknya sempat drop, mentalnya drop, tapi Mbak Renita mampu menjalaninya sampai detik ini. Sampai sekarang Mbak Renita cukup kuat. Jadi yang saya tangkap dari awal permasalahan ini, Mbak Renita mempunyai hal yang nggak semangat, membuat tidak fokus, yaitu nggak bisa membagi waktu antara jam kuliah dan jam organisasi yang banyaknya tugas yang menumpuk, sehingga Mbak Renita tidak mampu atau bahkan menjalani hari-hari ini dengan deadline. Begitu Mbak Renita. Baik, mungkin sesi ini saya akhiri. Semoga Mbak Renita mampu menjalani hari-harinya dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan
baik dan lancar, juga mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Amin. Dan mungkin saya akhiri ya Mbak Rinita. Kita akan bertemu di sesi yang akan datang atau sesi selanjutnya. Semoga kita mempunyai waktu yang lebih panjang lagi untuk mengungkapkan masalahnya Mbak Rinita. Terima kasih Mbak Rinita. Terima kasih juga Mbak.